selamat siang. Selamat siang, Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Kelas Silakan dulu, terima kasih. Baik, di samping saya mempersiapkan beberapa menit, saya minta satu siswa Jemmy baikkan buku teman-teman. Kemudian yang lain juga silakan ambil perlengkapan tulis seperti buku dan poin. Minta untuk kita semua tetap pertahankan keadaan kita. Bisa atau tidak? bisa. Itu baik. Sesuai dengan pesan Pak minggu lalu bahwa hari ini kita akan melakukan materi kita ke penjumlahan dan pengulangan. Ya toh? Ya. Namun sebelum kita lanjut, aku cek apakah tadi bahasa Jawa pada matriks. Benar kritis. Ukurannya berapa kali berapa? Berarti jumlah elemen itu akan kita ketahui berdasarkan ukuran yang sudah tertera. Berarti elemennya ada sebanyak berapa? Sebanyak berapa? 4. Berarti elemen yang ada pada matriks A itu sebanyak 4. Bisa? Bisa. Itu baru Pak menjelaskan. Oke. Bisa dibacakan. Kebetulan sumber kita lengkap 1,1. Yang tidak sempat punya buku bisa bergabung dengan teman-teman yang ada. So, perhatikan secara garis besar terkait dengan alternatif penyelesaian dari kedua contoh soal ini. Ini adalah kelompok 3 ya. Perhatikan di sana kelompok berapa? 2. Kelompok 1. Di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Oke. Supaya terpampang nama kelompoknya jelas, kita memberikan kelompok singa. Setuju? Semua setuju? Setuju. Di sini kelompok apa? Kelompok macan. Tidak, di sini kelompok macan. Dari diskusinya 30 menit. Itu sudah termasuk presentasi. Diskusi kelompoknya 15 menit, kemudian diskusi kelasnya 15 menit. Ya toh, diskusi dalam kelompok 15 menit, kemudian diskusi kelasnya 15 menit. Kemudian setiap kelompok silakan bagi peran, satu sebagai pemateri dan satu juga sebagai moderator. Bisa toh? Di sini juga sama. Di dalam kelompok setiap kelompok nanti kalau bagi peran, kelompok depan satu sebagai pemateri dan satu juga sebagai
kelinci? Sudah. Kelompok kelinci sudah selesai? Sudah. Kelompok macan? Sudah. Kelompok serigala? Singa. Kelompok singa? Sudah. Oke, cukup tangan dulu untuk kita. Sekarang kelompok mana? Kami, Pak. Oke, untuk itu Pak nanti akan Teman-teman, Selamat siang. kami perwakilan dari kelompok kelinci presentasikan diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita akan berbicara singkat tentang permasalahan dari kedua tabel tersebut. Tabel yang pertama tentang daya biaya bahan dasar. Tabel matriks B sama dengan 6, 10, 15 dan 6, 8, 14. Nomor yang kedua, tentukan matriks biaya produksi yang merupakan penjumlahan dari biaya pembelian bahan dasar dan biaya tenaga. Bahan dasar dan biaya tenaga kerja. A tambah B sama dengan 23, 45, 82 dan 16, 32, 60. Tambah 8, 10, 15 dan 6, 8, 14 sama dengan 23 tambah 8 hasilnya 31. 45 tambah 10 sama dengan 50. 45 tambah 10 sama dengan 55. 82 tambah 15 sama dengan 97. Kualitas 1 sama dengan 31 juta. Biaya yang kedua, biaya produksi batik cat kualitas 1 sama dengan. Nomor yang keempat, apabila pada matriks biaya bahan dasar data batik tulis dihapus, apakah matriks biaya produksi dapat dihitung? Berikan alasan. Tidak dapat dihitung karena apabila pada tabel biaya bahan dasar data batik dihapus, maka pada tabel biaya tenaga kerja data batik tidak dapat dijumlahkan dan kedua tabel tersebut memiliki ukuran atau umur yang berbeda. Baik, inilah hasil pemaparan materi kami dari kelompok macan dan kelompok singa. Adakah yang ingin bertanya? Waktu kesempatan saya berikan. dari kelompok yang lain bertanya di kelompok kelinci, mari kita berterus. Satu, ingin bertanya. Berikan alasan kenapa 23 harus ditambah 8. Berikan alasan mengapa 23 harus ditambahkan dengan 8. Karena elemennya sederhana. Jawabannya adalah Karena elemennya sederhana. mungkin ada yang mau menambahkan. Apakah dari kelompok singa ada yang ingin bertanya? Waktu kesempatan saya berikan. Pas. Ini batik handprint harus dijumlahkan dengan batik handprint yang ada di data batik handprint dari kualitas 1 yang merupakan data biaya bahan dasar harus dijumlahkan dengan batik handprint dari kualitas 1 dari data tenaga kerja. Ya. Ya. Ini adalah elemen pertama dan pasangannya di tabel B adalah yang ini. Bisa? Bisa. Sehingga hasil dari penjumlahan antara matriks A dan matriks B hasilnya adalah 31 juta. Ya toh? Ya. Perlu diingat bahwa tadi di dalam catatan dalam
Maka di sini 31 juta itu untuk apa? Biaya produksi untuk batik Henry kan? Ya. 31 juta itu untuk biaya produksi untuk batik Henry. Yang terdiri dari bahan dasar dan tenaga. Kemudian yang kedua adalah batik cat. Itu jumlah biayanya adalah 50 juta. betul kan tidak? Betul. Yang ketiga adalah batik tulis. Masingnya adalah 90 juta. ini untuk kualitas 1. Ya toh? Ya. Kualitas 1. Dan sedangkan kualitas 2 itu kita lihat. Kualitas 2 itu hasilnya adalah untuk batik handprint itu total biayanya adalah 20 juta. Kemudian untuk batik cat 50 itu juta. biayanya adalah 50 juta. sedangkan untuk batik tulis itu total biayanya adalah 74 juta. Oke. Dan seterusnya. Sedangkan untuk nomor 4 ada di sini. Ya. Di sini kira-kira jawaban seperti ini bisa diperhatikan. Ya. Untuk C, untuk C kita interpretasinya ke elemen matriks biaya produksi adalah sebagai berikut. Biaya produksi batik handprint kualitas 1 itu nilainya adalah 31 juta. Betul kan tidak? Betul. Dari soal nomor kedua ini dia sudah membantu kita untuk mengetahui setiap biaya dari batik 1 dan batik kedua. Batik 1, batik handprint. Ya. Sedangkan yang kedua, biaya produksi batik cat kualitas 1 itu total biayanya adalah betul kan tidak? Betul. Sedangkan untuk biaya produksi untuk batik tulis kualitas 1 itu total biayanya adalah 97 juta. sedangkan untuk kualitas 2 biaya produksi dari batik handprint adalah 22 juta sama seperti A tambah B. Sudah? Kemudian biaya produksi batik cat kualitas 2 itu total anggaran biayanya adalah 40 juta. Sedangkan biaya produksi batik tulis kualitas 2 itu D. Tadi soalnya adalah Apabila pada matriks biaya bahan dasar dan batik dihapus, apakah matriks biaya produksi dapat dihitung? Berikan alasan. apabila pada matriks biaya bahan dasar dan batik tulis dihapus, maka matriks biaya produksi tidak dapat dihitung karena data biaya tenaga kerja tidak dapat dijumlahkan. Bisa? Bisa. Kesimpulan penjumlahan dalam matriks dapat dilakukan karena dua matriks memiliki orang yang sama. Tadi orangnya berapa? Dua. Apabila order berbeda, operasi penjumlahan matriks tidak dapat dilakukan atau tidak dapat diselesaikan atau tidak bisa dapat soal. Bahkan kasih salah satu contoh soalnya untuk menunjukkan balik kalau menjadi mampu terdengar karena caranya kita melakukan penjumlahan pada matriks A dan matriks B atau kita menjumlahkan antar matriks. Oke, saya minta kita untuk semua berdiri. Kita berdiri agak jarak. Yang di panel kiri akan masuk ke sini, kita semua masuk. Kita lakukan penyiaran dulu. Saya kalian tadi sudah ada yang kelihatan sepertinya sudah tercapai. Oke, di sini kalau saya hitung 1 semua tangan ke atas,
tangan kanan, Ya. Tangan kanan. 2 turun ke otot. 3 turun ke bawah. 4 tangan kiri diluruskan. 5 rata. 6 silakan gerakan tangan sesuai dengan apa-apa dari sini. 1 2 3 4 5 6 1 3 ini belum fokus. Jadi bukan dulu dia. Yang berikut saya ulangi. 6. Ada yang bergerak tangannya. Ulang. 2. Oke. 3. 1. 6. Kita harus jeli. 1 dan 6. Ya toh? Ya. Salah. Tepuk tangan dulu sebentar. Matematika konsentrasi. Jadi kalau kurang konsentrasi berarti nanti kurang mengerti. Ulang ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. 3 dan 6. Kalau 3 dan 6 berarti coba lurus ke bawah. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, silakan duduk seperti yang tadi di awal. Tidak dalam itu kelompok lagi, bisa pakai logam. Jadi seperti tadi semula. Jadi, kembali kita baca ulang. Kita baca ulang. Dan jangan lupa bawa alat tulis masing-masing. Jadi kembali kita baca ulang. Sudah kembali ke posisi masing-masing? Sudah. Di sini sebelum Pak kasih satu contoh soal, aku kasih kesempatan dari contoh soal yang tadi teman-teman presentasikan, soal-soal dan beserta pengalaman saya itu ada yang bertanya. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan siapkan alat tulis. Tuliskan atau selesaikan satu contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan matriks dari matriks A dan matriks B. Dari matriks A dan matriks B. Bisa? Bisa. 3 menit dari sekarang. Boleh. Oke. Di buku. Sudah contoh soalnya di buku. Lama berapa? 141. 141, yang lain bisa dilihat di situ. Tentukan hasil penjumlahan dari matriks min 1 21 3 6 9 2 5 7
ditambah 270, 371, 5, 6, dan 9. Oke, nanti Pak Keliling ikut periksa. Mantap. Silakan selesaikan soal itu. Perhatikan komponennya apakah sama? Silakan jumlahkan elemen-elemen yang sudah. Mantap, semua bagus. Silakan dilanjutkan. Sudah selesai? Sudah. Dino sudah? Sifrnya? Oke. Yang sudah selesai silakan bacakan hasilnya. Yang sudah selesai. Siapa sudah selesai angkat tangan? Ya, hampir sebagian besar sudah. Jadi Pak Keliling itu hampir sebagian besar sudah selesai. Jadi satu langkah. Oke, kita coba lihat hasil dari teman. Teman siapa ini? Ista. Oke, Ista silakan. Di situ saja. Hasil dari Hamzah yang pertama itu adalah matriks P, yang kedua adalah matriks I. Bisa. Hasil dari matriks P tambah matriks I adalah, silakan langsung hasilnya. Min 1 tambah 2 sama dengan 1. Oke. Yang berikut. 2 tambah 7 sama dengan 9. Yang berikut. 1 tambah 0 sama dengan 1. Yang berikut. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 tambah 7 sama dengan 13. 9 tambah 1 sama dengan 10. 2 tambah 5 sama dengan 7. 5 tambah min 6 sama dengan min 11. Min 1. Sebentar. Yang berikut min 7 tambah 9 sama dengan min 2. 2. Terima kasih untuk mereka yang sudah memberikan sanggahan langsung spontan, tapi kita punya pos untuk. Dari sini hasil dari perkalian matriks P dan matriks Q itu dia menghasilkan matriks yang ukurnya sama dengan matriks yang tadi dijumlahkan itu tidak? Sama. Ya. Berarti disimpulkan bahwa apabila matriks A berukuran 2 kali 3 dan matriks B berukuran 2 kali 3, maka hasil dari perkalian antara matriks A dan matriks B itu akan menciptakan matriks yang ukurnya sama. Ya toh? Ya. Kalau seperti itu, maka Pak yakin bahwa materi ini kamu sudah paham.
Ada kalau materi itu sudah kamu pahami. Jadi untuk penjualan dan pengurangan. Untuk pengurangan itu caranya sama, caranya sama. Kita lihat beberapa contoh soal yang ada di dalam itu tadi sudah secara tidak langsung sudah melibatkan pengurangan. Dan ketika positif dijumlahkan dengan sebuah bilangan negatif itu kita sudah secara tidak langsung sudah pengurangan. Untuk pengurangan materinya sudah pas. Oke. Dengan demikian pertemuan kita hari ini sudah selesai. Dan untuk tugas rumah saya akan bagikan di kita punya grup. Kita punya grup. Sebentar sampai di rumah silahkan lihat di grup WhatsApp untuk kirimkan soalnya. Nanti adik-adik selesaikan soal itu. Kemudian soal itu dikirim kembali melalui grup WhatsApp kita. Bisa tidak? Bisa. Oke, dengan demikian pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jangan tak pilih pesan. Silakan kembali ke rumah, sama di sana manfaatkan waktu istirahat kalian yang baik. Kemudian jangan lupa belajar, karena ketika kita mempersiapkan diri yang baik di rumah, maka materi yang akan kita hadapi di pertemuan berikutnya kita akan lebih gampang untuk menyesuaikan. Sekalipun materi itu sulit. Tapi kalau materi itu kita tidak pernah pelajari di rumah, dan ketika kita sampai sini baru berusaha untuk mendengar, maka itu kita menganggap sebagai hal baru. Ya toh? Ya. Supaya kamu tidak merasa bahwa materi itu hal baru untuk kamu, alangkah lebih baik kamu mempersiapkan diri di rumah. Jadi minggu depan kita akan lanjut ke materi tentang perkalian matriks. Perkalian antara matriks. Bisa? Bisa. Ini mengenai penjumlahan antara matriks. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke perkalian antara matriks. Jadi di samping kamu menyelesaikan PR yang tadi Pak nanti Pak kirimkan soalnya, di samping itu juga kamu mencari tahu materi-materi yang berkaitan dengan perkalian matriks. Baik di buku cetak yang tadi sudah dibagikan, atau juga kamu bisa searching di YouTube atau internet. Kamu bisa melakukan pencarian di sana untuk dapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita melakukan perkalian antara matriks. Bisa tidak? Bisa. Baik. Yang demikian pertemuan kita pada siang hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita pulang ke rumah, saya ingin kita satu orang untuk menutup kegiatan kita pada hari ini yang penuh dengan sukacita dengan doa. Dengan semangat ya. Sebelum kita selesaikan kegiatan kita ini dengan penuh sukacita, di samping itu juga penuh semangat. Dan saya tasih itu punya antusias untuk menyelesaikan soal. Baik, kira-kira siapa yang bisa kita untuk silakan Silvarian atau Elga. Selamat siang. Selamat siang Pak Guru. Kedua, tapi saya ingin satu orang yang tadi ambil buku sama itu bukan untuk kita kembalikan ke